Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Pada kali ini kita akan belajar tentang IPA atau ilmu pengetahuan alam tentang sistem reproduksi manusia. Jadi yang kemarin kita juga sudah belajar tentang macam pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Dan juga kita juga sudah belajar tentang fase-fasenya, juga proses terjadinya spermatogenesis atau pembentukan sperma, dan juga proses pembentukan ovum atau disebut dengan oogenesis. Walaupun kita masih belum bisa bertatap muka, saya harap kalian dapat belajar secara mandiri, perbanyak diskusi dengan teman atau keluarga atau saudara. Dan juga jangan sungkan untuk bertanya kepada saya jika terjadi pertanyaan atau kalian mempunyai pertanyaan atau tidak paham tentang pelajaran-pelajaran ini. Langsung saja sistem reproduksi manusia kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada pertanyaan, apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Kira-kira menurut kalian apa? Jadi tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunannya. Ya, misalkan hewan ya, sekarang banyak hewan yang diambang kepunahan. Jadi tujuan untuk dikembangbiakkan adalah untuk mempertahankan atau melestarikan kehidupan, untuk melestarikan keturunannya. Jadi termasuk juga manusia. Manusia pasti ingin memiliki keturunan untuk meneruskan kelestarian. Jadi misalkan ada orang yang manusia yang juga memiliki kekayaan atau memiliki sebuah, jadi untuk meneruskan usahanya atau apapun, pasti mereka berkeinginan untuk memiliki penerus, yaitu anak. Enggak, misalkan kalian biasanya melihat film-film kerajaan ya, jadi untuk meneruskan atau mewariskan tahtanya, jadi dibutuhkan putra mahkota. Nah, itu tidak kecuali adalah anak. Jadi mereka harus berkembang biak. Selanjutnya adalah sistem reproduksi manusia. Jadi dibagi dua karena ada dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita, sehingga dibagi menjadi sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Mungkin ini agak menggelikan pelajarannya, atau mungkin kalian agak gimana, tapi ini memang materi pelajaran yang harus kita pelajari. Jadi jangan berpikiran buruk tentang ini. Ini gambar alat kelamin terutama kita ya, laki-laki. Jadi kalian sudah tahu. Nah, silahkan diraba-raba sendiri. Jadi ini organ kelamin kita, diantaranya ada organ-organ penyusunnya, yaitu vas deferens, ada uretra. Nah, ini bagian buntutnya, kemudian ada skrotum, kemudian ada testis atau kita sebutnya adalah telur-teluran. Kemudian ada epididymis di atas testis ini. Kemudian ada kelenjar Cowper, kemudian ada kelenjar prostat, kemudian ada vesicula seminalis. Kemudian di sini ada uretra, kemudian ada ureter nanti. Kemudian pengertiannya bisa kita lihat di sini ya. Jadi vas deferens yaitu penghubung epididymis dan tubulus seminiferus. Kemudian ada uretra. Uretra ini adalah saluran yang mengalirkan urin dari kantung kemih dan saluran pengeluar sperma. Sementara ureter saluran yang menghubungkan ginjal ke kantung kemih. Kemudian ini ada organ kita, yaitu untuk menyalurkan sperma. Kemudian ada skrotum, yaitu kantung untuk melindungi testis dan menjaga suhu testis. Sementara testis atau telur-teluran itu tempat penghasil sperma, juga sebagai penghasil hormon testosteron. Kemudian ada epididymis. Epididymis di sini adalah tempat pematangan sperma. Selanjutnya ada kelenjar Cowper, yaitu mensekresikan cairan bening yang menetralkan cairan urin yang bersifat asam. Kemudian ada kelenjar prostat menghasilkan cairan encer berwarna putih yang berisi makanan untuk sperma. Kemudian ada vesicula seminalis, disebut juga saluran mani, yang merupakan
kelenjar berkelok yang terletak di belakang kandungan. Mungkin kalian tidak asing ya dengan kata-kata mani, kemudian dan semacamnya itu. Jadi kalian juga sudah belajar di madrasah, kemungkinan juga sudah dijelaskan tentang mani, wadi, dan madi. Nah, jadi nanti kalian bisa menebak juga mendeskripsikan atau kira-kira di IPA ini mana yang termasuk dengan hal-hal tersebut. Langsung kepada organ reproduksi wanita. Jadi gambarnya seperti ini di dalam. Kemudian di sini ada ovarium, kemudian ada tuba fallopi di sini. Di sini ada infun gibulum, kemudian ada uterus di sini atau rahim istilahnya. Kemudian di sini ada cervix, di sini ada vagina, kemudian ada endometrium di bagian rahim ini. Kemudian fungsi-fungsinya yang perlu kalian tahu. Ovarium yaitu fungsinya menghasilkan ovum. Tuba fallopi disebut juga oviduct, menyalurkan sel ovum menuju rahim. Kemudian infun di bulum, yaitu fungsinya memudahkan sel telur masuk dari ovarium ke oviduct, atau pintunya lah istilahnya, sehingga sel telur ini mudah masuk ke oviduct. Kemudian uterus atau rahim yaitu tempat untuk berkembangnya embrio atau janin. Kemudian ada endometrium, dinding rahim. Ini tempat embrio berimplantasi sebagai dinding yang akan menebal dan luruh saat menstruasi. Juga pada saat menstruasi dinding ini yang luruh sehingga menghasilkan darah. Kalau umpamanya terjadi kehamilan atau orang yang sedang hamil, maka di sini tempat menempelnya embrio ini sehingga nanti sampai berkembang dan kemudian dilahirkan. Nah, misalkan terjadi keguguran, biasanya di sini melekatnya tidak kuat sehingga embrio atau janin yang menempel itu akan lepas sehingga terjadi keguguran. Kemudian vagina di sini sebagai jalan kelahiran. Kemudian cervix, mulut rahim, hasil lendir atau mukus. Kemudian yang perlu kita tahu adalah proses menstruasi pada wanita. Jadi walaupun kita sebagai laki-laki tidak mengalaminya, ya paling tidak kita juga tahu dan bisa paling tidak menghargai atau menghormati ya wanita yang mengalami fase ini. Karena fase ini biasanya menyakitkan atau mungkin juga ada perubahan sikap. Biasanya wanita lebih mudah marah apabila terjadi proses menstruasi. Jadi pengertian menstruasi di dalam IPA itu yaitu suatu keadaan alami pada perempuan yang ditandai keluarnya darah, cairan, jaringan, kemudian ada lendir dan sel epitel penyusun dinding rahim apabila sel telur tidak dibuahi sperma. Jadi syarat menstruasi itu atau menstruasi terjadi ketika telur itu tidak dibuahi sperma. Sehingga bisa kita simpulkan apabila sel telur ini dibuahi dan jadi atau orang yang hamil pasti tidak mengalami menstruasi. Istilahnya seperti itu. Kemudian berbeda pada laki-laki. Laki-laki itu seumur hidupnya, misalkan sampai nanti tua, itu cairan mani itu dihasilkan terus. Sementara pada wanita itu ovum itu ada batas waktunya. Jadi nanti ada masa di mana ovum itu sudah tidak diproduksi lagi. Sehingga pada usia senja wanita itu tidak bisa mengalami kehamilan karena sudah tidak dihasilkan ovum. Masa itu disebut dengan menopause, yaitu masa di mana wanita sudah tidak mengalami menstruasi, berarti tidak dihasilkan ovum. Kemudian ini adalah gambar fase dari menstruasi. Jadi di dinding rahim itu bentuknya menebal, meluruh. Nah, di sini. Jadi terjadi penebalan sehingga nanti pada saat menstruasi itu meluruh atau istilahnya pobek lah. Lukanya itu akan meluruh sehingga ya pasti rasanya sakit sekali. Jadi kita sebagai laki-laki harus tahu penderitaan bagaimana kita juga dilahirkan dari seorang wanita atau ibu kita. Kemudian ini grafik level hormon. Jadi yang namanya menstruasi itu dipengaruhi oleh hormon, aktivitas hormon. Kemudian fasenya, yaitu fase menstruasi itu fase pertama adalah fase menstruasi ya. Jadi pada fase ini hormon follicle stimulating hormone atau yang disebut dengan FSH ini memicu perkembangannya folikel dalam ovarium atau terbentuknya ovum lah ya. Pada proses perkembangan folikel ada beberapa folikel yang berkembang, tetapi hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya.
Pada saat ini dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Kemudian fase kedua adalah fase proliferasi. Fase ini ditandai dengan menebalnya dinding rahim. Jadi dinding rahim itu menebal untuk mempersiapkan tempat untuk folikel atau ovum itu. Penebalan dinding rahim ini dipicu oleh hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi dipicu oleh hormon yang dihasilkan oleh folikel pada saat awal perkembangannya. Jadi wajar saja ketika proses menstruasi ini sakit rasanya di perut. Nah, mungkin keluarganya kamu atau kamu punya kakak perempuan atau adik perempuan yang sudah mengalami ini, ketika menstruasi biasanya sakit perut yang sangat sakit. Bahkan jika terlalu sakit atau biasanya pada orang-orang tertentu, kan ini bisa sampai pingsan karena sakitnya sangat sakit sekali. Kemudian fase ketiga adalah fase sekretori. Fase ini terjadi setelah folikel melepaskan sel telur dan berubah menjadi korpus luteum. Nah, jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka akan dikirim sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan rendah. Nah, rendahnya ini mengakibatkan jaringan penyusun dinding rahim rusak sehingga meluruh. Nah, meluruh ini pembuluh darahnya itu istilahnya pecah sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Jadi pecah pembuluh darahnya dan keluar darah sehingga seperti itu. Kemudian untuk laki-laki nih sekilas info. Kita tahu hitan atau sunat. Nah, kita kan sudah mengalami atau mungkin yang belum segera melakukan hitan. Jadi hitan adalah proses pemotongan bagian yang berbentuk lipatan atau kulit-kulitnya ya, yang disebut dengan prepus di sini. Jadi tidak semuanya, hanya kulitnya saja. Nah, manfaatnya secara medis di sini yaitu mengurangi resiko infeksi saluran kemih, mengurangi resiko kanker, dan mengurangi resiko terinfeksi penyakit menular seksual. Jadi karena ada kulup atau pembungkusnya itu, yang namanya urin atau kencing itu kan jelas kotor ya, jadi banyak bakteri. Jika terjadi pengendapan bakteri-bakteri di situ, kemungkinan akan menyebabkan penyakit-penyakit ini, jadi tidak bersih lagi. Jadi itu adalah fungsi dari sunat atau hitan. Kemudian penyakit pada sistem reproduksi. Jadi kita harus hati-hati, termasuk kita harus peduli juga terhadap kesehatan organ intim kita. Nah, penyakit yang paling mematikan ini adalah AIDS. Penyakitnya disebabkan oleh HIV atau Human Immunovirus. Jadi penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Kalau sudah kena penyakit ini, kamu punya penyakit bawaan, penyakitnya akan tambah parah. Nah, di sini dia itu dapat menular karena hubungan seksual dengan orang yang memiliki ini HIV. Kemudian ada transfusi darah. Kemudian dapat bersinggungan dengan cairan yang berasal dari tubuh penderita seperti darah, air liur juga dapat menularnya lewat itu. Atau mungkin biasanya jarum narkoba, jarum suntik yang digunakan untuk orang yang sebagai pecandu narkoba. Ini bisa kalau orangnya kena HIV kemudian join suntikan. Termasuk pada saat kita misalkan imunisasi, kamu sudah mengalami suntik biasanya, suntik imunisasi atau vaksin biasanya. Nah, yang digunakan dokter atau perawat itu biasanya jarum suntiknya itu hanya untuk satu orang. Jadi tidak boleh jarum suntik itu untuk banyak orang. Setelah digunakan untuk satu orang dibuang, ganti lagi yang baru. Harus seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati jika mungkin ada jarum suntik yang bekas itu jangan buat mainan atau gimana sehingga nanti bisa melukai kalian. Dikhawatirkan di situ masih tersisa bakteri atau virus yang berbahaya yang bisa menular ke tubuh kalian. Kemudian ini sifilis atau raja singa. Jadi penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum dengan gejala luka yang tidak nyeri pada kemaluan, bibir kemaluan atau leher rahim. Nah, gejalanya ini bentuknya bintik-bintik merah seperti ini. Kemudian ada gonor, penyakit akibat infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae
Gejalanya biasanya sakit pada kemaluan dan bernanah. Ada kencing yang bercampur nanah, mungkin keluar nanah di situ dan sakit di sini. Kemudian ada herpes. Nah, ini biasanya umumnya ini ya, penyakit yang diakibatkan virus. Herpes gejalanya biasanya timbul bintik-bintik merah, kemudian rasa sakit ketika buang air kecil, gatal di sekitar alat kelamin. Nah, ini biasanya ini kayak cacar di sini. Kemudian cairannya, nah, ketika pecah bisa menyebar. Nah, tapi jika kalian mengalami seperti ini ya, jangan keburu untuk mengatakan itu penyakit-penyakit ini. Kalian ya harus cek ke dokter untuk mengetahui atau mendapat status yang jelas penyakit apa sebenarnya. Nah, itu. Tapi jangan menyimpulkan sendiri ini penyakit ini. Misalkan temannya gatal-gatal terus kalian membudinya dengan berarti kena penyakit ini dan semacamnya. Jadi jangan seperti itu. Nah, tetap harus diperiksa ke dokter. Kemudian ada masih banyak penyakit lain yang kalian bisa pelajari sendiri, yaitu chlamydia, trichomoniasis, dan semacamnya ini yang kalian bisa buka buku atau lihat informasi di media-media lain yang kalian memungkinkan untuk mendapatkan informasi itu. Kemudian ini cara mencegahnya. Jadi kita perlu tahu bagaimana cara mencegah penyakit-penyakit organ reproduksi itu, terutama biasanya penyakit itu sangat berbahaya, terutama buat nyawa ya, karena jika itu parah, resikonya adalah kehilangan nyawa di situ, karena itu sudah menyangkut dengan virus dan bakteri. Tapi kalau pokoknya yang masih ringan ya biasanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas kita itu akan terganggu karena penyakit. Namanya sakit itu pasti tidak enak. Yang pertama adalah tingkatkan iman dan menjauhi atau tidak melakukan semua yang dilarang agama. Nah, termasuk yang tadi hubungan bebas itu, HIV dan AIDS itu. Jelas kamu kuatkan iman, jangan salah pergaulan. Nah, jika salah pergaulan ditakutkan, dikhawatirkan akan terkena penyakit seperti itu. Kemudian jauhi narkoba ya, teliti saat melakukan tindakan medis, pastikan jarum suntik atau alat medis steril. Nah, jadi kalau di rumah sakit pasti steril, karena tidak mungkin kan di rumah sakit menggunakan jarum yang digunakan berulang-ulang. Nah, ini mungkin berhati-hati pada kalian yang misalkan pengobatan tradisional, akupuntur misalkan, akupuntur yang ditusuk-tusuk jarum itu. Nah, untuk yang tradisional itu biasanya kan orangnya atau yang melakukan hal itu biasanya kurang steril. Jadi kalian misalkan berobat ya hati-hati, atau paling tidak dilihat tempatnya bersih, steril atau tidak. Dan jika kalian nanti biasanya melakukan kegiatan kayak gini, misalkan punya pengobatan dan bisa mengobati dengan cara bekam, misalkan dengan cara akupuntur, jadi kalian juga harus memperhatikan steril alatnya. Jadi alatnya itu harus bersih agar tidak menimbulkan penyakit kepada pasien-pasien kalian nanti. Kemudian jaga kebersihan organ kelamin. Jelas kalian sudah diajarkan di madrasah yaitu istinja. Nah, jadi kalian kalau umpamanya buang air kecil itu cebok ya, agar bersih, karena cairan-cairan kayak urin atau kencing itu juga tempatnya bakteri, sehingga bisa saja nanti terkontaminasi oleh bakteri atau virus yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian mengganti pakaian dalam secara rutin, pakaian dalam. Nah, ini terutama untuk kita laki-laki ya, biasanya malas sekali untuk mengganti pakaian dalam. Jadi ya minimal itu 1 hari sekali lah. Jadi kalian jangan sampai digunakan berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu. Mungkin dipakai kemudian dijemur sebentar, dipakai lagi kayak gitu. Jadi harus dicuci. Nah, nanti kalau umpamanya dipakai terus-menerus, itu dikhawatirkan ada akumulasi dari bakteri. Sudah baunya nggak enak dan semacamnya, tetap kalian pakai, apalagi bakterinya semakin menumpuk di situ. Jadi usahakan untuk mengganti pakaian. Termasuk pakaian-pakaian termasuk baju ya, sarung dan semacamnya itu harus diganti secara rutin. Terutama pakaian dalam ini. Kemudian ada olahraga secara teratur, jadi untuk meningkatkan imunitas tubuh, kemudian pola makannya. Karena pola makan ini berhubungan dengan alergi mungkin. Nah, mungkin ada yang tidak tahan dengan makan ikan ayam,
ikan atau telur, sehingga ada bagian-bagian tertentu pada tubuh kita yang mengalami gatal. Termasuk biasanya kalau umpamanya sedang sunat atau luka, itu kan tidak boleh makan telur, dikhawatirkan alergi sehingga mengakibatkan gatal-gatal. Kalau gatalnya digaruk semakin luka nanti, seperti itu. Jadi pola makan jika kamu mengalami alergi ya biasanya puasa dulu untuk makan makanan yang menyebabkan alergi tersebut. Kemudian cek ke dokter, puskesmas, rumah sakit atau klinik kesehatan jika terjadi keluhan. Misalkan kalian sakit bagian organ-organ intimnya ya. Kemudian ya termasuk organ-organ semuanya. Jika mengalami sakit jangan keburu menyimpulkan misalnya saya sakit ini kayak gitu. Jadi harus cek dulu karena dokter ini lebih tahu kayak gitu. Kemudian saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita pada daring kedua hari ini. Jadi tetap kalian harus rajin belajar walaupun kita tidak dapat bertemu secara langsung. Dan saya akui ya, karena pelajaran-pelajaran kita ini banyak, sebenarnya ini terpaksa harus disingkat. Jadi kalian harus secara mandiri menambah pengetahuan kalian agar tidak tertinggal pelajaran. Demikian, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaiannya tidak enak dan semacamnya, presentasinya salah, kemudian cara penyampaian saya tidak nyaman bagi kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk tugas nanti bisa saya sampaikan secara langsung dalam bentuk hard copy. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan sampaikan melalui koordinator kelas atau wali kelas ya, agar bisa segera disampaikan ke saya dan saya dapat memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan. Biasanya pada bab-bab ini termasuk yang tadi yaitu tentang tema reproduksi manusia ini biasanya sangat banyak sekali pertanyaan. Jadi jangan malu karena kita sama-sama belajar dan ini pelajaran bukan hal-hal yang jorok. Jadi sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.